Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibni Abdullah. La hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Saudaraku, ada 7 tip agar pernikahan menjadi langgeng. Yang pertama, niatkan pernikahan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun modal awal kita cinta, tetapi cinta itu harus kita sandingkan dengan niat bahwa kita menikah karena ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah ridha dengan pernikahan kita, maka insya Allah pernikahan kita akan menjadi pernikahan yang langgeng dunia dan akhirat. Dan yang kedua, prinsip yang harus kita pegang atau tips yang harus kita pegang kalau kita ingin pernikahan kita menjadi pernikahan yang langgeng adalah terapkan prinsip saling memberi dan menerima. Suami istri harus mampu memberi dan menerima kelebihan dan menerima kekurangan dari pasangan masing-masing. Jadi jangan yang kita inginkan lebihnya saja, tetapi di saat pasangan kita ada kekurangan, kita tidak siap untuk menerimanya. Dan tip yang ketiga, kalau kita ingin pernikahan kita menjadi pernikahan yang langgeng, memberi tidak hanya dalam bentuk materi saja. Pasangan membutuhkan perhatian. Oleh karena itu lahir dan batin itu penting. Perhatian secara lahiriah dan batin itu sangat penting. Tetapi materi tidak menjamin orang bisa bahagia. Jadi yang paling penting itu selain pemberian secara materi, tentunya batin juga harus diberi ketenangan. Jadi jangan sampai pasangan suami istri tidak mampu memberikan ketenangan secara batin. Kebahagiaan itu adanya di hati. Materi yang banyak belum tentu menjamin orang bisa bahagia. Dan yang keempat, tipnya adalah kalau kita ingin pernikahan kita langgeng, kalau ada masalah jangan dibiarkan berlarut-larut. Cepat selesaikan, cepat dikomunikasikan dengan pasangan kita. Ya, jangan sampai ketika ada masalah kita lari dari masalah. Ketika ada pertengkaran kita lari, kita menjauh tanpa adanya solusi. Ketika ada masalah rumah tangga, masalah antara suami dan istri, yang paling penting adalah cepat dan segera dikomunikasikan dengan baik agar ada titik temu. Sebab kalau permasalahan tidak cepat diselesaikan, maka yang terjadi adalah miskomunikasi. Itulah yang nanti akan mengakibatkan pasangan suami istri itu terus secara lama berada dalam masalah yang tidak kunjung terselesaikan. Dan yang kelima, tipnya adalah tunaikan hak dan tanggung jawab sebagai suami istri. Jadi harus bisa suami menunaikan apa yang menjadi haknya istri. Hanya istri itu adalah tanggung jawab suami, kewajiban suami. Pun sebaliknya, hak dan tanggung jawab seorang istri, haknya suami itu adalah tanggung jawab istri untuk memenuhinya. Jadi jangan sampai kita tidak mampu menjalankan hak dan kewajiban kita masing-masing, hak dan tanggung jawab masing-masing. Kalau suami istri sudah mampu memahami dan menjalankan hak dan tanggung jawab, insya Allah rumah tangga itu akan jadi rumah tangga yang langgeng, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang keenam, tipnya adalah utamakan komunikasi yang baik antar pasangan. Jadi kembali kepada
poin yang keempat tadi, setiap apapun, setiap ada masalah, komunikasi itu yang paling penting. Jadi jangan sampai kita mengedepankan ego dan gengsi kita. Kalau yang kita kedepankan ego dan gengsi kita masing-masing, tidak mau berkomunikasi dan tidak mau mengkomunikasikan masalah-masalah yang muncul dengan baik, maka itu tadi tidak akan ada penyelesaian masalah dalam rumah tangga. Jadi suami istri itu harus ada komunikasi, jangan sampai ada loss komunikasi, putus komunikasi. Setiap apapun masalah dalam rumah tangga harus dikomunikasikan dengan baik antara pasangan suami dan istri. Dan yang ketujuh, biasakan mengucapkan 3 kata ajaib dalam rumah tangga. Jadi kalau kita ingin pernikahan kita langgeng, itu tadi, jangan ego, jangan gengsi. Biasakan mengucapkan kata maaf, maaf suamiku, maaf istriku. Itu, jadi kalimat maaf itu tidak akan merendahkan kita. Kalimat tolong, kata tolong istriku, kalau kau tidak sibuk bisa membuatkan saya secangkir kopi, menyiapkan makanan bagiku. Begitupun istri, suamiku, bisakah engkau menolongku untuk mengangkat jemuran atau pakaian yang sedang dijemur di luar misalnya. Jadi kalimat tolong itu jangan diabaikan. Dan terakhir, kalimat terima kasih. Nah, 7 tip ini kalau sudah kita laksanakan, saudaraku, insya Allah rumah tangga kita, pernikahan kita akan menjadi pernikahan yang langgeng. Oleh karena itu, mudah-mudahan tentunya semua itu butuh komitmen dari kita semua, butuh ikhtiar dari kita semua, serta doa, dan terakhir tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mudah-mudahan kita mampu menjalani kehidupan rumah tangga kita dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, dengan tetap menyandingkan setiap apa yang kita lakukan dengan niat bahwa kita ingin mencari ridho dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja, mudah-mudahan dapat menjadi motivasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.